dua laras yang sama dimainkan dengan speed yang sama, terus mimis yang sama, volume tabung yang sama, tapi beda yang nyeting, nanti hasil grouping bisa beda loh. Mau percaya silahkan, enggak juga silahkan. Itu sepengalaman saya, beneran. Onset mas. Oke, mungkin begitu aja ini grouping BM vs ADN di sama-sama high speed. Oke, lanjut video grouping. Ini ngomong anginnya ya lumayan lah, tapi ya agak ubah sih tetap. Ini ada BM sisa buat chrono. Terus ini ADN D12 klasik. ADN untuk kategori mis ADN itu sebenarnya dia jarak titik antar gigitnya itu sudah oke menurut saya. Hanya saja di diameter rok. Kalau kepala sih walaupun enggak presi, kadang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau di AFC kelihatan sekali pas kita loading itu ada yang grek, ada yang bleng. Tapi untuk tak di rata-rata mimis ini diameter kepala dia udah oke. Jarak titik antara titik gigit antara rok sama kepala juga dia bagus, enggak begitu pendek ya. Artinya untuk TR, untuk mungkin beberapa TR, skala TR lah, TR apa TR enggak, dia lebih toleransi. Kita bahasnya di TR ya, belum lagi kan nanti ID laras. Ini BM Barakuda Med kan dia lebih sedikit lebih pendek jarak titik gigitnya. Oke, nanti BM dulu. Kalau pasang peredam ini harus dilepas rumputnya. Ini sisa angin, wah cuman ini manometer error tuh, manometer lagi di jalan ini udah tak ganti, cuman ini error ndak baca. Kalau yang tadinya error indikator tak ganti, tak benerin, error lagi. Ini lagi di jalan sama mini Hercules. Untuk main speed mungkin nanti di speed berapa ya, seginian ya, sekitar kalau tag 2 di 1300 nya up tag 2 kalau BM. Barakuda Med kan beda berat buruk, beda hasil angka FPS. Untuk laras ini laras bawaan kategori TR banting atau TR rapet, TR ontir-ontir lah. Kalau saya tak kategorikan masuk TR seperti itu. TR berapa pasnya enggak saya ukur, cuman kategori saya loh, di penilaian saya ini termasuk TR banting, TR ontir-ontir. Laras bawaan untuk laras seperti ini itu biasanya mimis yang lebih toleransi itu mimis yang itu yang saya tadi bilang, jarak titik antar gigitnya itu dia lebih jauh, kayak Hercules terus Evani. Yang kita ukur titik rok sama kepala bagian yang ujung lah, yang kena gesekan len alur atau ID grup laras untuk speed tinggi ibaratnya. Contoh sedikit saya kasih penjelasan ya. Contoh laras seperti ini kalau mimis Canon dome ya, mungkin di speed 1200 ke bawah dia masih oke. Walaupun saya belum nyoba, itu berdasarkan pengalaman, biasanya seperti itu. Tapi ketika speed dinaikkan lagi, Canon dome 8,6 grand, dia jarak titik gigitnya juga tidak jauh. Dinaikkan lagi 1300, dia udah beda lagi groupingnya. Sekalipun main speednya dibikin stabil lah, katakanlah disambung scuba, terus apalagi speed lebih tinggi lagi, lebih seperti itu. Karena ini kan Canon dome 1500 up mampu, 1600 juga mampu. Kalau hanya bahas misal grouping, makanya tentang mimis itu ya sesuaikan kecocokan
dengan laras dan main spek yang dipakai. Sarane iyo jelasannya yo, kalau saya sih insya Allah bisa, cuman kan harus melihat larasnya, dilihat aja nanti perkiraan pakai minus apa sampai berapa insya Allah ya bisa paham. Apalagi kalau kita menyodok, kita tahu seberapa presisi ID laras tersebut, kira-kira bisa dipahami. Oke, langsung saja. Ini mungkin PM dulu ya, 1400an mungkin, kalau 1300 up bisa min up track 2. Cuman kan ini senapan hunting mas, bukan senapan lomba. Kalau buat lomba ya, lomba itu kan yang mana-mana yang juara, dia yang mana-mana groupingnya lebih rapat, jadi lebih apa ya, hasilnya itu lebih berapapun main speknya. Kalau untuk lomba itu saya kira yang dia yang juara itu yang mana-mana groupingnya lebih rapat, apalagi band race. Mana-mana grouping yang lebih rapat. Nah, di situ kan perlu sisi FPS yang stabil dan lain-lain. Oke, ini main track 2 ya. 1 ini megang HP sulit bro. Ini berani ini kalau enggak bawa HP mudah. Ini juga licin si stainless, enggak saya kasih keretan. 1 2 PM. Kadang ada yang nanya, mas Hercules apa mampu buat bikin? Wah, jangankan Hercules, ini juga mampu. Ini kan lebih ringan. Canon Dome juga mampu. Canon Dome lebih ringan, jauh lebih ringan dari ini. Cuman bedanya itu udah sering saya jelaskan. Mimis yang lebih ringan dia drop FPS lebih banyak. Udah, itu penjelasan singkatnya. Efeknya apa udah saya jelaskan. Saya pernah poin pakai Premiere, headshot bikin hampir 12 sudah menjoto ya, memang jarak tidak jauh. Passot itu sekitar ya berapa itu, tidak ada 15 meter. Terus pakai mimis kardusan juga pernah, headshot juga, kalau itu tidak 12 karena salah tarik track, speknya blehu sekali tapi sek di tempat. Saya pernah juga lihat Barakuda Matte sama power heleng 25 kiloan 12 itu artinya tembus shot bagian depan, apa itu, depan telinga, apa pelipis apa namanya, dari samping. Karena itu pas waktu itu hunting bareng Yanggong, cuman yang saya tidak dapat kesempatan karena munculnya tidak di sanggongan saya. 12 percuma miss berat kalau speknya melehu. Kalau pembahasan untuk power ya, untuk hunting big game lah, percuma mimis berat kalau speknya loyo. Kalau speknya oke ya lebih milih yang berat lah. PM cancel dulu mas. Itu ada bekas siroing tadi malam tapi nggak pakai senapan ini. Telenya juga bukan ini tele RWR yang rakitan. Kalau tele itu di malam hari penyakit bekas mimis di daun pisang jarak segitu masih oke lah. Kalau tele ini saya kira agak sulit kalau malam, walaupun dikasih sender, apalagi ada udah dipasang mounting kamera. Enggak nyambut udut. Biasa kan mendengar kalau ada salah ucap kata kan bisa dikoreksi. Kalau mendengar dengan detail itu biasanya di situ menemukan apa ya, mungkin pengalaman yang bisa dicoba, menemukan apa suatu penjelasan yang mungkin bisa dicoba atau dipraktekkan. Kadang orang itu kan langsung yang hobi nyinyir itu kan biasanya malah dia tidak paham, nyinyir hanya apa, harusnya koreksi atau kritik itu kan pakai dasar. Kalau nyinyir hanya modal emosional ya
nanti malu sendiri kalau dia normal. Kalau tidak normal ya tambah lucu. Oke, tak bikin lubang dulu yang backgroundnya langit. Oh itu, ini perkenalan juga udah mendekati cross ini. Coba yang pinggir apa yang tengah ya? Yang tengah aja BM. Ini kalau untuk kategori grouping hunting apalagi target di game saya kira sudah sangat toleransi, apalagi ya kan di game udah mungkin lah jauhnya jaraknya muluk-muluk kal 177. Suaranya naik sekali. Wah itu saya salah ketik atau ulangi lagi. Anu aja diperhatikan ketika saya bidik hingga shot. Yang tengah tetap asik. Oke, kelihatan balik di HP ya. Nah, ini senapan tidak diragum. Kalau senapan ada ragum, ada tempatnya depannya, wah dikasih krono lebih nice sekali, lebih detail. Oke, itu groupingnya cukup lumayan oke lah. Laras itu gini bro, walaupun laras sama, spek sama, plug, RID, karakter alur, jumlah alur dan lain karakter sama. Dua laras yang sama dimainkan dengan speed yang sama, terus mimis yang sama, volume tabung yang sama, tapi beda yang netting. Nanti hasil grouping bisa beda loh. Mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Itu sepengalaman saya, beneran. Onjet mas. Ini tinggal berapa nih BM? 1, 2 sama ini. Suaranya senging. Nah ini FPS Sonic 1400-an. Wah daunnya udah anteng atau ini tinggal satu, ini harus diarahkan ke yang tadi. Oke, itu grouping untuk BM. Sampai nanti biasa buat video sambil main ngoblang. Sekarang tadi kan barusan BM udah main, sekarang ganti ADN D12. Kopi ini nanti adem bro. Mana ya ruangannya, mana ya? Oh ini, aduh nanti HP yang lagi. ADN D12. Coba kita mainkan groupingnya, lihat groupingnya. Kalau ini diameter lebih grab daripada apa ya, BM tadi. Kalau di AFC sangat kelihatan karena yang mendorong kan jempol, yang loading seperti ini loh ya, loading putus. Oke, setelan masih sama, tidak merubah setelan kanan. Kalau angka speed jelas beda karena beda berat minis. Kalau untuk power saya kira tetap lebih unggul yang ini.
ih berat. Nah ya, itu terlalu dekat kalau daunnya obah ya. Apa itu kita buat lagi mana yang backgroundnya langit. Oke, buat sini bawah. Nah itu yang tak bidik tetap ADN. Wah di neroknya roa kali-kali. Tadi 7 kali shot, ini juga 7 kali. Oke, lumayan kelas mimis lokal di high speed dengan laras seperti ini. Ini kan beda sama kayak laras pian yang biasa saya jual, itu karakternya beda sekali. Kalau ID laras hampir sama, cuman model alur sama apa itu namanya TR beda. Oke, lumayan mas. Itu kan daun pisang, kalau di tembok ya dengan seperti ini lubangnya besar sekali, nyaris masuk satu lubang. Udah berapa kali shot? Pisang mana wis? Biar durasinya tidak kelamaan. Nah, ini roknya lumayan ini. Oke, mungkin begitu aja ini grouping PM vs ADN di sama-sama high speed. Shot berapa PS nya setelah kolektor nggak tahu saya kalau seperti itu. Manometernya 0, konsumsi bager carry, sementing speed mampu akurasi cukup. Yang jelas orang kalau ya paham kan konsumsi bisa diperkirakan, itu tadi tidak jamin tidak bakalan boros walaupun itu 500 cc kan dilihat dari groupingnya. Kalau konsumsi over tak jamin bandang-bandang sebagus apapun larasnya kalau konsumsinya over. Oke, mungkin begitu aja, 17 menit ya. Akhir kata mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.